Memelihara ikan koi sudah menjadi hobi yang terus berkembang dan mengundang makin banyak peminat di Indonesia. Bukan hanya sebagai pengisi waktu luang, kini koi juga bernilai investasi. Jika mampu memelihara koi dengan cara yang baik dan benar, seekor koi bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah. Keindahan koi bukan hanya dilihat dari proporsional bentuk tubuhnya, tetapi juga pola serta warnanya. Banyak yang meyakini menikmati gerak-gerik koi dalam kolam dapat membantu meredakan ketegangan dan stres. Di Indonesia masih banyak para hobis yang salah kaprah, menggunakan pelapis anti bocor untuk melapisi kolam koinya. Alasannya untuk menyiasati rembes dan bocor pada kolam. Padahal waterproofing bukan peruntukan kolam yang notabene selalu terendam air dengan beban tekanan air yang cukup tinggi. Dibutuhkan pelapis khusus kolam yang tahan terhadap air 24 jam terus-menerus, fleksibel, lentur, lembut, juga bebas racun dan nyaman bagi koi. Kolam koi ini adalah milik seorang hobis, sebutan untuk penyuka koi. Ia memperhatikan pembuatan kolam dengan teliti hingga pemeliharaan koi yang ideal. Ia telah meraih beberapa penghargaan dari berbagai lomba koi yang diikuti. Glenardo Yopi adalah seorang konsultan koi yang sering membantu para hobis dalam pembuatan kolam koi yang baik dan ideal. Glenn tahu benar faktor apa saja yang mendukung tumbuh kembang koi sehingga dapat menghasilkan koi berkualitas. Jadi begini, kita memulai bisnis ini, kita mulai dari tahun 2009. Kita bukan awalnya untuk tujuan bisnis, kita berawal dari hobi ya. Kita mencoba untuk membuat kolam koi untuk kita sendiri bagaimana. Dan dari situ kita selalu belajar dan kita ada yang namanya lesson ke knowledge yang kita tarik. Setiap kolam, setiap area, setiap daerah tuh memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dan kita mesti tahu ini apakah kolam ini akan digunakan untuk kolam untuk grow ataukah untuk kolam untuk finishing ikan. Saya banyak belajar dari teman-teman di Jepang yang memang kiblat koi kan selalu berkaca pada Jepang sana kan, kita selalu tahu. Dan lalu kita punya moto, kita harus build once dan build right. Kita nggak pernah untuk membuat kolam koi ketika sudah jadi baru kita tambah lagi. Itu kan suatu kerugian untuk kita karena semua sudah harus kita rencanakan dari awal. Kita lama di depan untuk merencanakan nggak ada masalah, yang penting itu oke. Dan satu lagi kita mesti ingat, kita nggak boleh mementingkan luasan kolam. Yang harus kita cari adalah luasan yang proporsional antara kolam dengan filter. Kalau perlu kita fokuskan ukuran dan sistem filter terlebih dahulu, baru kita bicara untuk kolamnya. Itu menurut saya yang lebih efektif dan efisien untuk melihara koi ya. Itu tadi yang saya pernah ngomong tadi. Saya bilang itu adalah build once, build right. Kita mulai segala sesuatu dengan perencanaan yang matang dan akan menemukan hasil yang maksimal ya. Kalau buat saya tuh kolam koi ya idealnya ya kita harus tentukan dulu nih, ini kolam untuk kolam grow atau kolam finishing. Dan saya lebih suka sistem yang easy maintenance ya, di mana-mana kita lihat memang kolam koi itu punya beberapa karakteristik. Ada yang bilang nih seperti agama, mau bikin filter seperti apa, itu tergantung kita percaya seperti apa. Kalau saya lebih suka yang otomatis ya, otomatis dengan menggunakan high-tech system ya, dan itu masih ada filter mechanical dan filter biological juga itu. Tahapan pembuatan kolam ideal ya, jelas tentunya pertama kita mesti lihat ya, kita mau bikin kolamnya ini filternya seberapa besar. Dari kolam filter seberapa besar kita juga tentukan ini bagaimana, apakah kolam ini mau dibuat dengan model konvensional ataukah dengan model yang high-tech. Nah dari situ, tapi kita harus tahu juga bahwa high-tech itu kan lebih bagus karena mechanical filternya harus lebih strong dia. Dia bisa menyaring kotoran seberat 40-80 mikron dan dia mesti easy maintenance gitu. Dan kita tahu perputaran arus bagaimana yang ada di kolam, dan kita juga menjaga, melindungi bagaimana permukaan kolam tetap halus dan tidak pernah boleh bocor ya. Maka dari itu kita juga menggunakan produk FlexiCoat. FlexiCoat water ponding ini bukan merupakan cat kolam koi biasa ya. Ini memang spesialis untuk kolam koi dan sifat dia itu adalah water ponding ya. Dia bersifat untuk melindungi permukaan kolam secara menyeluruh dan aman serta tidak beracun bagi kolam koi ya. Dan menurut saya ini ada perbedaan antara water ponding dengan waterproofing ya. Water ponding ini dia bisa membuat suatu lapisan membran, melindungi permukaan kolam sepenuhnya dan selama 24 jam, dan dia bisa tahan lama sekali dan anti rebes, anti bocor juga itu. FlexiCoat water ponding ini dia memiliki dua varian warna ya. Warna pertama itu hitam ya, biasa kita gunakan khusus untuk melindungi kolam ya. Varian kedua kita pakai warna biru.
untuk difilter. Apa tujuannya? Yang dilindungi water ponding bukan hanya kolam, tetapi filter juga mesti dilindungi water ponding. Dan itu dengan warna biru itu kita bisa melihat apakah filternya sudah matang atau tidak, apakah tumbuh lumut atau tidak. Dan itu sangat penting sekali untuk pengembangan fase hidup bakteri untuk kita. Terima kasih untuk FlexiCoat Water Ponding yang telah membantu Republik Gading Koi berkarya. Sedangkan bagi Hari Luhur, hobis sekaligus konsultan koi, memelihara koi bukan sekedar hobi, namun juga dapat membawa manfaat bagi ketenangan pikiran dan tentunya nilai investasi yang cukup tinggi. Saya tertarik memelihara koi sebenarnya berawal dari semua ikan hias. Namun yang di akuarium itu terbatas sekali. Saya tidak bisa bereksperimen, tidak bisa membuat sesuatu yang lebih indah. Untuk koi, dengan ruangan yang lebih besar, saya bisa membuat sesuatu yang indah. Karakter koi adalah ikan yang suka berkumpul ya, bergerombol. Memilih ikan yang bagus itu memerlukan banyak sekali kriteria. Namun faktor yang harus diperhatikan adalah tempat ekosistem di mana koi itu hidup. Tanpa adanya suatu ekosistem yang bagus, koi tidak akan berkembang dengan baik. Yang dinamakan koi yang bagus menurut saya adalah koi itu berharga sesuai dengan harga yang kita beli atau tidak. Dan akankah koi yang kita beli ini berkembang atau tidak? Koi yang bagus akan selalu berkembang. Dan untuk berkembang, ya dia membutuhkan tempat ekosistem yang memadai. Pendapat saya buat FlexiCoat ini suatu produk yang sangat bagus sekali ya. Karena produk ini selain tidak beracun, dia mempunyai daya rekat yang sangat kuat terhadap permukaan kolam. FlexiCoat ini merupakan salah satu solusi yang sudah saya tunggu sejak dulu. Karena produk ini sangat bagus menurut saya. FlexiCoat begini, kita selalu membuat kolam, tidak pernah memperhatikan dia punya lingkungan. Ya, lingkungannya, kita umumnya selalu menganggap asal kolam sudah dibuat, ada semen, udah beres. Ya, padahal sebenarnya gini, untuk memelihara koi, yang paling penting sekali yang harus kita tanamkan itu adalah memilih koi yang bagus secara genetik. Kedua, makanan yang bagus. Ketiga, air yang bagus. Namun yang sering dilupakan oleh para penghobi adalah kualitas parameter air. Kualitas parameter air ini sangat tergantung sekali dari lingkungan kolam itu sendiri. Semen mengeluarkan alkali, yang itu yang mempengaruhi parameter air. Oke, setelah kita berikan FlexiCoat, alkali semen ini sudah tidak menembus. Jadi parameter air kita lebih stabil, grow ikan kita, perkembangan ikan kita itu tetap lebih bagus. Varian warna di FlexiCoat pada awalnya hitam, tapi setelah melalui beberapa diskusi, akhirnya manufaktur mengeluarkan warna biru. Dan ini sangat penting sekali buat kita. Karena untuk kolam, warna hitam itu adalah warna yang terbaik. Dia mengeluarkan shiningnya ikan, kualitas ikan, skin ikan dapat kita lihat dengan baik sekali. Tetapi permasalahannya ada pada tempat filter. Di filter kita selalu mau menjaga agar kotoran itu bisa dibersihkan secepat mungkin. Dengan warna hitam, kotoran ini akan tersamar. Namun dengan warna biru, FlexiCoat yang baru dikeluarkan, ini sangat bagus sekali. Karena kita dapat membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Thanks for FlexiCoat Water Ponding. Konstruksi kolam yang baik, aman dan nyaman adalah langkah awal untuk memiliki koi yang sehat dan indah. Kolam harus bebas rembes dan bocor, namun tetap nyaman untuk koi berenang di dalamnya. Kini telah hadir FlexiCoat Water Ponding, bahan pelapis kolam koi pertama di Indonesia. Produk ini menjadikan kolam lebih sempurna, bebas rembes, bocor, bebas racun, dan yang paling penting, kolam nyaman bagi koi. FlexiCoat Water Ponding adalah bahan pelapis yang terdiri atas dua komponen yang mudah diaplikasikan untuk melapisi kolam. Tersedia dalam kemasan 2,5 kg set dan 10 kg set, dengan pilihan warna black atau hitam pekat dan water blue atau biru. FlexiCoat Water Ponding sangat mudah diaplikasikan. Untuk aplikasi FlexiCoat diperlukan langkah-langkah yang terdiri dari persiapan permukaan, aplikasi, hingga pasca aplikasi. Pastikan permukaan dinding kolam yang akan dilapisi FlexiCoat Water Ponding minimal sudah berumur 28 hari sejak diplaster atau diaci. Permukaan kolam harus cukup keras dan kering. Bersihkan permukaan kolam dari sisa-sisa semen, debu, minyak, dan lain-lain.
pastikan tidak ada area permukaan yang retak struktur. Jika ada, tambal dulu menggunakan campuran semen pasir dan bonding agent. Untuk teknik pencampuran FlexiCoat Water Ponding, pertama-tama tuangkan seluruh bagian cairan FlexiCoat Water Ponding di dalam wadah bersih. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit bagian powder FlexiCoat Water Ponding ke wadah cairan sambil diaduk hingga powder tertuang seluruhnya. Aduk hingga tercampur rata. Untuk menghasilkan adukan yang lebih homogen, gunakan mixer jika memungkinkan. Biarkan adukan selama beberapa saat hingga busa menghilang. Catatan, masa efektif aplikasi adukan FlexiCoat Water Ponding berkisar antara 20 hingga 60 menit, tergantung kondisi suhu. Setelah permukaan siap dan pencampuran sudah dilakukan, maka FlexiCoat siap diaplikasikan. 1. Lembabkan permukaan yang akan dilapisi. 2. Aplikasikan FlexiCoat pada dinding kolam dengan satu arah. Disarankan menggunakan kuas. 3. Setelah lapisan pertama kering, lakukan lapisan kedua dengan arah yang berlawanan dengan lapisan pertama. 4. Jika masih ada sisa bahan, Anda dapat ulangi pengaplikasian untuk lapisan selanjutnya di permukaan yang sama hingga bahan habis. 5. FlexiCoat 2,5 kg dapat mengcover area seluas 4 meter persegi. Sedangkan untuk kemasan 10 kg dapat mengcover area 16 meter persegi. Sedangkan untuk pasca aplikasi, 1. Setelah proses aplikasi, bersihkan semua peralatan sebelum cat mengering dengan air. 2. Biarkan kolam yang telah dilapisi FlexiCoat Water Ponding kering sempurna selama 5-7 hari. 3. Apabila dalam proses pengeringan media terkena percikan air, maka akan timbul efek berwarna putih. Namun, flek ini dapat hilang dengan lap basah. 4. Setelah 5-7 hari, isi kolam dengan air hingga penuh. Biarkan dalam waktu 24 jam untuk memastikan tidak ada kebocoran. 5. Jika tidak ada kebocoran, Anda dapat memasukkan ikan ke dalam kolam. Dengan kondisi kolam yang sempurna, maka koi kesayangan Anda akan merasa tinggal di tempat yang nyaman. Dengan FlexiCoat Water Ponding, kolam Anda akan terlihat lebih sempurna. Jangan lupa, kunci perawatan koi yang berikutnya adalah sirkulasi air di kolam yang tidak boleh berhenti. Keberhasilan pembudidayaan koi dan proses pemeliharaan yang dilakukan oleh para hobis akan terlihat dari keindahan koi yang dipelihara. FlexiCoat Water Ponding diproduksi oleh manufaktur modern dan terpercaya PT Raja Wali Hyoto Paint and Construction Chemicals Manufacturer yang telah berkembang selama lebih dari 38 tahun. Mengabdi bangsa, melayani kebutuhan pelanggan akan cat berkualitas dengan produk yang terus berkembang dan distribusi yang semakin luas.